Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke video tentang penjelasan program linear ya, dan ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya di mana kita sudah membahas beberapa contoh bagaimana cara merubah dari soal-soal cerita, persoalan program linear ke dalam bentuk model matematika. Nah, untuk video hari ini atau video kali ini, saya akan membahas salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan program linear. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini juga sebetulnya sudah dipelajari waktu SMA di program linear di SMA, di mana contoh-contoh yang ada di SMA biasanya persoalan program linear yang variabelnya itu dua, biasanya x1, x2, atau hanya xy saja seperti itu. Nah, di sini ada keterangan bahwa metode grafik itu mungkin mudah digunakan untuk program linear yang soalnya itu hanya menggunakan dua variabel. Tapi kalau misalkan soalnya itu menggunakan lebih dari dua variabel, mungkin akan sulit menggunakan metode grafik. Mungkin kalau tiga variabel kita bisa menggunakan GeoGebra, tapi bentuknya nanti 3D. Nah, kalau misalkan lebih dari tiga, itu nanti akan kesulitan. Sehingga di sini metode grafik ada batasannya gitu. Akan mudah mungkin jika digunakan untuk menyelesaikan soal program linear yang variabelnya hanya dua. Nah, di sini untuk langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan soal program linear dengan metode grafik. Nah, sebetulnya metode grafik itu ada dua. Yang pertama yang akan saya bahas dulu adalah tentang metode titik ekstrim atau titik pojok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang metode grafik yang garis selidik ya. Nah, yang pertama dulu yang metode titik ekstrim. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan langkah-langkahnya ya. Uh, untuk menyelesaikan dengan metode grafik yang titik ekstrim atau titik-titik pojok, yang pertama kita harus lakukan adalah merubah atau menggambarkan fungsi-fungsi kendala yang ada di soal program linear ke dalam grafik. Entah itu fungsi kendala atau batasan variabel, kemudian kita gambarkan semua fungsi kendala dan juga batasan variabel, kemudian kita tentukan titik-titik yang ada di pojok atau yang ada di sekeliling daerah penyelesaian yang terlihat di situ ya. Nah, kita langsung saja ke contoh ya supaya langsung terlihat. Di sini ada sebuah contoh soal program linear. Fungsi tujuannya adalah z maksimum sama dengan 8x plus 6y, dengan fungsi kendalanya ada dua ini. Ada 4x plus 2y sama dengan 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60, dan juga 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Nah, langkah pertama untuk menggambarkan adalah kita menggambarkan garisnya dulu. Garis dari persamaan 4x plus 2y sama dengan 60. Yang kedua adalah 2x plus 4y sama dengan 48. Nah, kita menggambarkan dua garis ini dengan cara menentukan titik potong terhadap sumbu x dan juga titik potong terhadap sumbu y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu x itu artinya y-nya 0. Nah, untuk persamaan pertama, kalau y-nya 0, itu artinya kita akan mendapatkan nilai x-nya adalah 15 ya, jadi 15,0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0. Kalau x-nya 0, berarti nanti kita akan mendapatkan nilai y-nya adalah 30. Jadi untuk persamaan garis yang pertama ini, kita mendapatkan dua titik ya, 0,30 sama 15,0. Kemudian untuk persamaan kedua, di sini ada 2x plus 4y sama dengan 48 ya. Di sini untuk titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya 0. Nah, kita lihat 2x sama dengan 48, jadi kita mendapatkan nilai x-nya adalah 24 dengan y-nya 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0, kita dapatkan nilai y-nya adalah 12. Sehingga untuk yang kedua ini kita dapatkan titik 0,12 dan 24,0. Ya, kemudian di sini ada batasan variabel atau syaratnya negatifnya, yaitu
X dan Y masing-masing harus positif atau harus lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah digambarkan, jangan lupa setelah digambarkan garisnya, kita arsir sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Ya, kita lihat di bawah ini. Untuk ini garis yang pertama adalah garis untuk persamaan yang pertama, kemudian garis yang kedua. Nah, masing-masing persamaan pertidaksamaan tadi tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu diarsirnya ke bawah sini. Jadi masing-masing garis satu maupun garis dua itu arsirannya ke bawah. Nah, mungkin dari kalian ada yang bingung, oh bisa ke bawah, Bu. Nah, cara gampangnya adalah kalian ngecek nih, ada titik 0,0. Coba kalian masukkan titik 0,0 ke dalam fungsi kendalanya. X-nya 0, Y-nya 0, apakah betul kurang dari 60? Kalau betul, berarti daerah yang memuat 0,0 itu yang akan diarsir. Nah, kita lihat masing-masing ini yang diarsir itu yang ke bawah yang memuat 0,0 ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus mengarsir daerah dari batasan variabel ya, X lebih dari 0 sama Y lebih dari sama dengan 0. Kalau X positif itu artinya yang diarsir adalah sebelah kanan ya. Kalau Y positif yang diarsir adalah sebelah atas. Jadi kalau misalkan sudah digambar semuanya, sudah diarsir semuanya, nanti akan terlihat daerah yang terarsir semuanya itu adalah daerah ini. Daerah yang berwarna abu-abu, saya tandai dengan HT atau himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini daerah penyelesaian yang diarsir oleh fungsi kendala, ada dua fungsi kendala dan juga dua batasan variabel tadi ya. Didapatkan daerah tersebut, kita tentukan titik potong atau titik pojoknya. Ini titik pojok yang pertama adalah 0,0, sudah langsung terlihat ya. Kemudian titik pojok kedua adalah 12. Mohon maaf, 0,12. Kemudian titik pojok yang ketiga adalah 15,0. Dan yang keempat, titik pojoknya adalah 12,6. Barangkali ada yang bertanya, yaitu bagaimana caranya mendapatkan 12,6? Caranya mendapatkan adalah kita melakukan substitusi atau eliminasi terhadap dua pertidaksamaan ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, seperti kita menyelesaikan SPLDT ya, kita pakai eliminasi atau substitusi, nanti kita akan mendapatkan titik potong atau nilai XY-nya yaitu 12,6. Nah, jadi di daerah penyelesaian yang abu-abu ini, kita sudah mendapatkan 4 titik pojok atau 4 titik ekstrim, yang masing-masing titik pojoknya ini, atau titik ekstrimnya, akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Z maksimum 8X plus 6Y. Jadi kita masukkan 0,12, berarti X-nya 0, Y-nya 12, ketemu nilai Z-nya 72. 0,0 ketemu nilai Z-nya 0, titik 15,0 dimasukkan ke Z, ketemu Z-nya 120, kemudian yang terakhir, titik 12,6 kita masukkan, ketemu nilai Z-nya adalah 132. Nah, jadi dari pengujian titik-titik ekstrim ini, kita akan bisa langsung melihat mana yang maksimum. Jadi yang merupakan maksimum adalah yang titik ini 12,6, sehingga nanti bisa disimpulkan bahwa penyelesaian dari soal tersebut, penyelesaiannya nilai Z-nya 132 dengan nilai X12 dan Y sama dengan 6. Nah, ketika membaca penyelesaian, jangan hanya membaca nilai Z-nya saja ya, tapi juga disebutkan nilai Z-nya 132 dengan X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu. Nah, itu contoh menggunakan metode grafik. Saya juga sudah menggunakan GeoGebra ini ya, penyelesaian saya menggunakan GeoGebra. Nah, tapi kalau misalkan kalian ada yang mau menggunakan GeoGebra, kalian akan kesulitan menentukan daerah yang terarsir oleh empat pertidaksamaan ini.
Soalnya nanti akan numpuk-numpuk, kira-kira mana yang terarsir keempat-empatnya, karena di sini kan warnanya birunya macam-macam ya. Nah, jadi untuk GeoGebra saya pewarnaannya itu kebalikannya. Jadi misalkan garis yang pertama ini harusnya yang diarsirkan ke bawah, saya diarsirnya ke atas. Yang kedua juga sama, ketiga, keempat juga sama. Jadi untuk yang ini saya ngarsirnya itu kebalikannya. Jadi nanti diperoleh daerah penyelesaian ini yang putih bersih. Kalau tadi kan daerah penyelesaiannya adalah yang terarsir semuanya. Kalau yang ini daerah penyelesaiannya adalah yang putih bersih warnanya ya. Sama saja nanti tinggal ditentukan titik pojoknya dan nanti dimasukkan ke fungsi tujuannya. Nah, kemudian itu adalah metode grafik yang biasa, yang sudah familiar mungkin ya. Nah, kemudian untuk metode grafik yang kedua, ada namanya metode garis selidik. Bagaimana caranya atau apa itu metode garis selidik? Sebetulnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita tetap menggambarkan apa namanya solusinya sampai kita mendapatkan gambar seperti ini. Sampai kita mendapatkan gambar seperti ini, sama prosesnya ya. Yang berbeda adalah bagaimana cara menentukan yang maksimum. Kalau tadi cara kita menentukan nilai maksimumnya adalah dengan cara memeriksa semua titik-titik pojoknya. Kalau yang garis selidik, cara menentukan nilai maksimumnya adalah dengan cara menggeser garis fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan yang ada di soal, kita gambarkan garisnya, kemudian tinggal kita geser-geser saja. Kalau soalnya maksimum, maka penyelesaiannya adalah titik terakhir yang terkena garis selidik. Ini adalah garis selidik yang sudah saya buat, ya, yang saya gerak-gerakan ini. Bisa dilihat, saya akan geser ke kanan terus. Titik yang pertama ketemu garis selidik adalah 0,0, kemudian 0,12, kemudian berikutnya ada 15,0, dan yang terakhir adalah titik yang di tengah ini. Nah, karena titik yang di tengah ini, yang ini ya, titik B di sini namanya, adalah titik yang terakhir terkena garis selidik, maka titik B ini merupakan penyelesaiannya, yaitu 12,6. Tinggal kita masukkan ke fungsi kendala. X-nya 12, Y-nya 6, nanti ketemu Z-nya berapa. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, bedanya dengan yang sebelumnya adalah cara menentukan solusinya, kita dengan cara menggeser-geser garis selidiknya, garis dari fungsi tujuannya. Nah, itu adalah contoh soal maksimum. Bagaimana Bu kalau misalkan tadi soalnya itu soal minimum, terus gimana? Kalau soal maksimum, dengan menggunakan garis selidik, itu tadi yang terakhir terkena garis selidik adalah solusinya. Ya, ini maksimumnya. Tapi kalau soalnya Z minimum, itu berarti titik yang pertama kali terkena garis selidik. Berarti di sini adalah titik 0,0 ya. Nah, kalau kita cek, ini sama saja dengan yang di titik pojok. Yang minimumnya adalah yang 0,0 dan yang maksimumnya adalah yang titik 12,6. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kurang lebih sama antara garis lidik dengan yang titik ekstrim atau titik pojok, hanya cara menentukan titik maksimumnya itu yang berbeda. Kalau yang titik ekstrim berarti kita uji semuanya, kemudian ditentukan yang paling maksimum. Kalau garis lidik itu dengan cara kita menggeser-geser garis dari fungsi tujuannya, ya. Kurang lebih seperti itu tentang metode grafik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga ada loh beberapa kasus dalam soal program linier itu yang penyelesaiannya itu tidak hanya satu. Jadi misalkan ada sebuah soal program linier, ternyata ada nilai Z maksimum yang sama, tapi nilai X-nya berbeda. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang beberapa kasus penyelesaian dalam soal program linier ya.
serta ilustrasinya dengan menggunakan grafik seperti apa. Nah, yang pertama, ada suatu soal program linier yang penyelesaiannya itu tidak tunggal. Artinya, soal program linier itu mempunyai solusi lebih dari satu. Tapi di sini solusi lebih dari satu itu XY-nya ya. Jadi nilai XY-nya itu lebih dari satu, tapi nilai Z-nya tetap. Nah, ini ada contohnya ya, ini contoh ceritanya. Kemudian di bawah sudah saya buatkan menjadi apa namanya bentuk model matematika. Kemudian soal tersebut ketika diilustrasikan menggunakan metode grafik ya, digambarkan dengan metode grafik, hasilnya seperti ini. Dengan titik pojok, kita tes masing-masing titik pojoknya. Titik pojoknya ada 0,0, 20,0, 0,25, dan terakhir di sini yang tengah-tengah adalah 10,15. Setelah kita cek, ya, kita masukkan ke nilai Z, itu didapatkan nilai Z itu 2.400.000, tapi ada dua titik yang memenuhi. Nah, jadi dengan kasus yang seperti ini, nanti kesimpulannya gimana, Bu? Jadi kesimpulannya, nilai maksimumnya sama, tapi nanti ada dua titik atau nilai XY yang berbeda. Jadi nanti disebutkan saja. Solusi dari soal ini adalah 2.400.000 dengan nilai X 10 Y15 atau X 20 Y-nya 0. Jadi dua-duanya disebutkan titiknya ya. Nah, ini adalah contoh. Untuk gambarannya, nah di sini ya, kalau tadi menggunakan titik pojok, kalau ilustrasinya menggunakan garis lidik seperti ini. Perhatikan ini ya, ini adalah garis lidiknya, garis dari fungsi tujuannya. Karena soalnya maksimum, kita harus memperhatikan titik mana yang paling terakhir terkena garis lidik. Nah, kita lihat antara titik A sama titik B itu kena garisnya bersamaan. Itu artinya titik A sama titik B itu sama-sama menjadi penyelesaian ya. Itu ilustrasinya. Kemudian ada juga kasus di mana sebuah soal program linier itu nggak punya penyelesaian atau tidak layak, namanya ketidaklayakan. Artinya ketika soal program linier itu digambarkan dalam GeoGebra atau digambarkan secara grafik, kita tidak menemukan daerah yang uh, terkena arsiran semuanya ini. Atau kalau dalam GeoGebra kita tidak menemukan daerah yang bersih. Nah, di contoh seperti ini kita sama sekali tidak menemukan daerah bersih atau daerah penyelesaiannya. Itu artinya soal program linier ini tidak memiliki penyelesaian ya, tidak memiliki penyelesaian yang visible. Nah, untuk kasus yang ketiga, nih ada juga soal program linier yang penyelesaiannya itu tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya kita nggak tahu berapa, saking karena bergerak terus seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada fungsi tujuannya adalah 3x plus 2y, dan ini fungsi kendalanya. Nah, kemudian di grafik tergambar seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan menggunakan GeoGebra, ini dari selidiknya ya. Z maksimum berarti adalah titik terakhir yang terkena, titik terakhir yang yang melingkari, membatasi daerah penyelesaian yang terkena garis lidik. Jadi kita harus dulu menentukan titik-titik yang melingkari daerah penyelesaian. Sedangkan kalau kita lihat di sini gambarnya, daerah penyelesaiannya itu tidak terbatas. Titik-titiknya itu tidak kayak tidak melingkari gitu, seperti contoh yang sebelumnya. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, jadi otomatis ketika garis lidik ini kita geser, ya, kita nggak tahu dia akan berhenti di mana gitu. Jadi di sini contoh bahwa penyelesaiannya itu tidak terbatas, ya.
Kemudian tidak terbatasnya di sini, yang contoh ini, itu tidak terbatas nilai X maupun nilai XY maupun nilai Z-nya, kita nggak tahu. Karena dia daerahnya tak terbatas gitu ya. Sampai ke atas, terus kita nggak tahu sampai mana. Nah, ada juga, hampir sama ini dengan penyelesaian tidak tunggal ya. Nah, ini ada juga yang penyelesaiannya itu tidak terbatas, tapi sebentar saya buatkan contoh yang kedua. Nah, sambil menunggu ya, saya jelaskan. Ini juga ada contoh tidak terbatas. Jadi ini sama. Ini daerahnya ketika digambarkan di GeoGebra itu ke atas terus ke tidak terbatas. Jadi daerah penyelesaiannya terbuka ke atas tidak terbatas gitu ya. Nah, penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya ini kalau dilihat, kalau kasus yang seperti ini, penyelesaiannya itu nilai Z-nya 1, tapi nilai XY-nya itu tak terbatas. Maksudnya nilai X-nya itu, nilai XY-nya itu ada kemungkinan variasinya banyak sekali. Beda dengan penyelesaian tidak tunggal tadi ya, kalau yang penyelesaiannya 2, itu daerahnya tertutup oleh titik-titik pojok. Kemudian 2 titik yang terkena garis selidik secara bersamaan itu yang menjadi solusi. Tapi kalau ini, kalau kita lihat ini garis selidiknya yang ini ya. Nah, kalau kita geser, itu memang titik terakhir yang ketemu adalah titik ini nih. Bisa terlihat ya yang kecil ini. Tapi, nah ini terbuka geogebranya. Nah, ini adalah contoh kasus yang tidak terbatas, tapi yang kedua. Ini kita lihat daerah penyelesaiannya itu tidak terbatas ke atas banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian kalau kita cek menggunakan garis selidik, ini garis selidiknya ya, kita geser dulu. Nah, titik terakhir kan kuncinya kalau maksimum. Nah, ini memang ada titik terakhir yang ketemu, cuma karena daerahnya tidak terbatas, tidak seperti tadi apa namanya dibatasi oleh titik-titik gitu ya. Karena daerahnya tidak terbatas, maka kalau yang seperti ini nilai Z-nya 1, hanya nilai X-nya, nilai X dan Y-nya itu yang banyak sekali variasinya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, yang ini, baik nilai XY maupun nilai Z-nya itu tak terbatas. Tapi kalau soal yang ini, nilai Z-nya tetap 1, tapi nilai XY-nya yang terbatas. Tak terbatas maksud saya. Nah, itu adalah beberapa kasus-kasus dari penyelesaian program linier. Jadi nanti ketika kalian menyelesaikan program linier, jangan kaget karena ada kemungkinan soal tersebut tidak mempunyai penyelesaian, ada kemungkinan soal tersebut itu penyelesaiannya lebih dari 1, ada kemungkinan juga penyelesaian tidak terbatas. Jadi nanti tergantung dari soal, tergantung nanti grafiknya seperti apa ya. Nah, begitu ulasan tentang metode grafik, cara menyelesaikan program linier, soal-soal program linier dengan metode grafik ya. Semoga bisa dipahami, semoga membantu. Kita akan lanjut materinya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.